Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia Putri, NIM 1948201064 dari Prodi Farmasi semester 6. Baiklah, di sini saya akan membuat video edukasi tentang penyakit hipertensi. Hipertensi itu adalah suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah dalam arteri di atas 140/90 pada orang dewasa dengan sedikitnya 3 kali pengukuran secara berurutan. Gejala hipertensi ini yaitu mengalami sakit kepala, nyeri dada, sesak napas, lemas, dan gelisah. Nah, selanjutnya hipertensi tersebut itu dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Di mana hipertensi primer atau esensial tersebut adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya. Sedangkan hipertensi sekunder tersebut adalah hipertensi yang disebabkan oleh adanya penyakit lain. Faktor risiko hipertensi itu ada faktor risiko gaya hidup dan faktor risiko kardiovaskular. Dalam faktor risiko gaya hidup tersebut diantaranya itu ada obesitas, inaktivitas fisik, konsumsi alkohol tinggi, dan faktor makanan. Sedangkan pada faktor risiko kardiovaskular lainnya itu seperti diabetes, merokok, kolesterol, usia, dan jenis kelamin. Pengukuran tekanan darah dapat dibagi menjadi 4 kategori umum. Yang pertama, tekanan darah normal. Yang kedua, prahipertensi. Yang ketiga, hipertensi tahap 1. Dan yang keempat, hipertensi tahap 2. Untuk yang pertama itu, tekanan darah normal adalah jika di bawah 120/80. Yang kedua, prahipertensi. Prahipertensi itu adalah tekanan sistolik yang berkisar dari 120 sampai 139 atau tekanan darah diastolik yang berkisar dari 80 sampai 89. Kemudian hipertensi tahap 1 adalah tekanan sistolik berkisar 140 sampai 159 atau tekanan diastolik berkisar 90 sampai 99. Kemudian yang terakhir, hipertensi tahap 2. Hipertensi tahap 2 tersebut tergolong lebih parah dengan tekanan sistolik 160 atau lebih tinggi atau tekanan diastolik 100. Penata laksanaan penyakit hipertensi yaitu ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologis itu ada modifikasi gaya hidup seperti penurunan berat badan, mengurangi konsumsi garam dan alkohol, dan olahraga yang teratur. Penggolongan obat antihipertensi. Yang pertama itu ada diuretik, di mana diuretik ini adalah salah satu obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi. Diuretik ini bekerja pada ginjal untuk mengeluarkan kelebihan garam dalam darah. Obat diuretik dapat dibagi menjadi golongan tiazid, golongan diuretik kuat, diuretik hemat kalium, diuretik osmotik, dan diuretik penghambat karbonik anhidrase. Kemudian yang kedua ada beta blocker. Beta blocker tersebut bekerja dengan memblok efek adrenalin pada berbagai bagian tubuh. Kemudian yang ketiga ada ACE inhibitor. ACE inhibitor ini digunakan untuk mengobati hipertensi dengan mencegah tubuh membuat hormon angiotensin 2. Obat yang termasuk dalam golongan ACE inhibitor tersebut itu adalah captopril, benazepril, fosionoppril, dan lain sebagainya. Yang keempat ada ARB atau angiotensin reseptor blocker.
Nah, obat yang termasuk dalam golongan ARB tersebut adalah losartan, valsartan, irbesartan, kandesartan, dan lain sebagainya, yaitu bekerja antagonis terhadap aksis angiotensin 2 renin. Kemudian yang terakhir ada antagonis kalsium, di mana mekanisme dari antagonis kalsium tersebut adalah menurunkan tekanan darah dengan cara memperlambat pergerakan kalsium ke dalam sel jantung dan dinding arteri.